kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ke kelasnya. Di situ aja ya. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Nggak ada. Ada semua ya? Ada. Sudah sarapan semua? Sudah. Hari ini sarapan apa mas? Sama dari sarapan apa? Ayam. Oke, jangan lupa ya. Siap pagi setelah sarapan ucapkan rasa terima kasih kalian kepada Allah dan kedua orang tua kalian. Kelas 6 bersemangat, saling sayang, saling jaga, saling hormat dan peduli. Kelas 6 anak yang hebat. Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah bertanya-tanya kepada narasumber. Apa itu narasumber? Orang yang diwawancarai, kemudian orang yang memberikan informasi tentang apa yang harus kita cari, ingin tahu. Oke. Nah, di sini Bu Guru ada studi kasusnya. Nah, banyak siswa yang masih kesulitan untuk menuliskan teks deskripsi yang menarik setelah melakukan wawancara. Kalian kemarin sudah melakukan wawancara kan? Sudah. Sudah isi catatannya, pertanyaannya apa, dan jawabannya apa sudah? Sudah. Baik. Kemudian bagaimana agar hasil wawancara bisa dirubah menjadi teks deskripsi yang informatif dan menarik. Jadi yang membaca bisa tahu keadaannya waktu kalian wawancarai dan siapa narasumbernya. Oh ternyata seperti itu. Hari ini kalian akan mempresentasikan teks deskripsi hasil wawancara yang kemarin bersama narasumber dengan bahasa yang jelas dan beruntun. Sebelum itu Bu Guru ingin tahu kemarin narasumber namanya siapa? Dari mana? Dari kecamatan? Nanti bisa lagi ya catatannya ya. Oke. Nah, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ke materi, apa? Bisa katakan apa nak? Teks yang menjelaskan. Bagus sekali. Lalu ada lagi yang ingin berbicara? Apa? Yang harus diperhatikan dari hasil wawancara agar menjadi teks deskripsi yang menarik. Oke. Sekarang kita lihat dulu ke depan. Nah, sambil Bu Guru bagikan LKPD-nya, sambil kita lihat, sambil kita pelajari apa sih itu deskripsi, ya. Nah,
Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dijelaskan. Nah, nanti kalian akan menuliskan tes deskripsi itu di mana? Di LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, tujuan dari tes deskripsi ini yaitu apa Mas? Kalian baca? Membuat pembaca merasakan dan membayangkan objek yang digambarkan melalui panca indera. Betul sekali. Membuat pembaca merasakan dan membayangkan objek yang digambarkan melalui panca indera. Jadi nanti yang baca cerita kalian, tes deskripsi kalian bisa mengetahui, oh ternyata Bu Ita itu orangnya seperti ini. Oh Bu Ita itu ternyata rumahnya di sana. Beliau itu menyukai ini, alat musik ini kan. Ya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, apa itu? Bisa dibaca bersama? Mengandung banyak kata sifat yang indah, tinggi, ramah, jernih, berkilau. Kemudian yang kedua, terus sekali menggunakan kalimat yang menggambarkan keadaan atau suasana. Kemudian yang ketiga, disusun berdasarkan hasil pengamatan atau wawancara. Nah, di dalam tes deskripsi ada beberapa unsur yang harus kalian pahami di sini. Ada berapa bagian? Ada 3. Yang pertama ada identifikasi. Isi utamanya yaitu mengenal objek yang dideskripsikan. Contohnya di situ apa? Nah, di identifikasi dulu Bu Ita itu orangnya seperti apa dan siapakah itu Bu Ita? Kita jelaskan di sini. Bu Guru beri contoh di situ. Bu Ita adalah guru musik yang mengajar berbagai jenis lagu kepada siswa. Kemudian di struktur yang kedua ada apa itu? Deskripsi bagian atau menggambarkan secara rinci ciri-ciri, sifat ataupun aktivitas objek. Bu Guru beri contoh di situ. Iya itu siapa? Atau karena beliau lebih tua dari kita, ianya bisa diganti beliau ya. Beliau suka mengajarkan alat musik ritmis dan mengajak siswa mengenal lagu daerah. Kemudian yang di bagian terakhir yaitu penutup atau di situ ditulis kesimpulan atau kesan penulis. Nah, di bagian akhir ini tentang perasaan kalian. Nah, kesannya kalian bagaimana terhadap Bu Ita itu? Ya, nanti kalian curahkan di bagian kesimpulan. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Sudah. Sebelum itu kita bisa berdiri dulu sejenak. Boleh berdiri atau boleh keluar? Boleh keluar bangun juga boleh. Kita bersama-sama ya. Ikutin yang ada di atas. Ayo. 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 Kita senang dulu. Kurang bersemangat, ayo. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, ditulis. Kemudian silakan jangan lupa. Ayo ditulis. Nama anggotanya. Sudah? Kelasnya sudah diisi? Oke, bagian depan kita tinggalkan di halaman kedua. Di halaman kedua ada mengumpulkan informasi. Ada mengumpulkan informasi. Nah, tuliskan informasi hasil wawancaramu bersama narasumber. Yuk, silakan diisi. Kemarin pertanyaan kalian apa? Jawabannya apa? Dibuka lagi bukunya. Silakan ditulis di situ ya.
Ada yang dikte, ada yang nulis belum cepat. Siap bilang apa di mana dia pengajarnya apanya nih terus jawabannya apa kita Ya sudah selesai, misalnya di halaman baliknya, yaitu mengelola informasi. Nah, dipilah-pilah seperti itu. Nah, dipisah-pisah seperti yang sudah kita identifikasi bagus deskripsi bagian dan balik itu. Contohnya sudah menjadi contoh, misalnya kita akan sendiri sebutkan apa yang sudah kalian tanyakan kepada kita, ya. Sering kita ya, berulang lagi ya. Yang identifikasi dari diceritakan siapa narasumber kalian itu. Kemudian deskripsi bagiannya, mengapa beliau suka terhadap musik, misalnya musik apa yang beliau sukai, terus mengapa dia bisa suka terhadap musik, terus gimana saja beliau mengajar musik. Di penutup itu kesimpulan menurut kalian, pesan dari penulis. Dan suka menyapa anak-anak atau bagaimana ramah terhadap anak-anak. Nambahin ya. Ya. Diidentifikasi. Kalau sudah mengelola informasi, kalian mau dibalik lagi LKPD-nya, menulis teks deskripsi. Kalian tidak ke teks deskripsi dari kalimat yang sudah kalian buat di awal. Kalian kembangkan lagi di teks deskripsi. Contohnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Gak harus sama persis dengan yang isi pokok yang kalian tulis. Ya, isi pokok yang kalian tulis itu hanya isinya saja. Bisa kalian kembangkan lagi. Kemudian yang di deskripsi bagian ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian ada penutup dari kesimpulan. Dari hasil wawancara ini,
kami simpulkan bahwa dilanjutkan lagi. 9. 8. 1. Oke, sudah ya anak? Nah, wes sudah ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mana yang kelompok 1? Kelompok 1? Kelompok 2? Berapa? Ya, silakan. Sudah ke depan. Kita beri semangat ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan Ibu Wita. Bu Ita adalah seorang guru musik dari Kecamatan Tadi. Beliau biasanya mengajarkan musik ke murid-murid. Beliau telah mengenal musik sejak kecil. Beliau mulai mengajar musik sejak tahun 2020. Setiap minggu beliau mengajar musik di rumah, di sekolah, dan studi musik. Beliau suka musik karena musik itu menyenangkan dan menghilangkan stres. Beliau mengajar musik ke murid dengan semangat dan sabar. Sudah kesimpulannya? Dan misalnya, Bu Ita adalah sosok yang sabar dan penuh semangat. Beliau orang yang baik dan mungkin beliau sangat pintar dalam dunia musik. Oke, itu menurut kelompok 1. Nah, sekarang Bu Guru minta pendapat dari kelompok 3 tentang presentasi dari kelompok 1. Sangat baik. Terus, sudah itu aja? Hah? Estetik katanya estetik. Yang kelompok dan kelompok 2, tanggapannya bagaimana? Bisa mendeskripsikan secara jelas. Bisa mendeskripsikan tentang berita tadi ya dengan jelas. Silakan kembali ke depan untuk kita beritahu tangan. Yuk, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami kepada Ibu Ita. Ibu Ita adalah seorang guru yang ramah dan baik hati. Beliau menyukai musik dari kecil. Beliau juga sangat menyukai musik ketika mengajarkan musik-musik baru dan alat musik kepada murid-murid yang mengikuti ekstra-musik. Beliau menyukai musik karena dapat membuat hati senang, rileks dan dapat mengurangi stres. Ibu Ita telah mengajar ekstra musik sejak 2020. Ibu Ita, menurut Ibu Ita, musik bukan hanya tentang nada, irama, tapi juga tentang perasaan dan kerjasama. Ibu Ita juga berharap kegiatan ekstra musik dapat terus berkembang di sekolah. Ibu Ita adalah sosok orang yang ramah, baik hati, dan tidak sombong dalam mengajar murid-muridnya di ekstra musik. Sudah. Oke. Bu Guru minta pendapatnya dari kelompok 4 tentang presentasi dari kelompok 1, kelompok 2. Ayo, masa nggak mendengarkan tadi? Pendapat kalian bagaimana dengan presentasi kelompok 1 kira-kira? Hah? Sangat baik, menarik. Menariknya dari apa? Dari? Dari apa? Dari orangnya? Orangnya menarik. Dari hasil tes deskripsinya. Kelompok kelompok 1 pendapatnya bagaimana? Baik dan jelas. Jelas. Dan deskripsinya sangat cermat. Kira-kira sama tidak dengan hasil kelompok kalian? Tidak. Ya, ada yang Oh, yang berbeda sedikit. Ada yang berbeda sedikit. Apa perbedaannya? Tidak sombong. Oh, di situ ditulis kan kita tidak sombong gitu. Coba apa yang berbeda? Kata-katanya. Kata-katanya sedikit berbeda. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami.
wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Bu Ita adalah guru yang berdedikasi dan memiliki semangat besar dalam dunia teknologi. Kecintaannya pada seni dari kebutuhan untuk meningkatkan semangat itu kepada siswa pendidikan seni pada pelajaran di para pendidikan musik sekolah. Oke, guru minta kelompok 2 untuk berpendapat. Menjelaskan dengan cepat dan jelas dari ini. Menjelaskan dengan cepat, Menjelaskan dengan cepat dan teliti katanya. Nah, tapi tadi guru pendengarannya kurang jelas. Iya. Iya, betul ya? Oh, bilangnya apa tidak? Apa saja? Nah, terus apa lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Kita akan representasikan hasil wawancara dan mengubahnya menjadi teks deskripsi. Bu Ita adalah guru musik. Dia berasal dari Kecamatan Tari. Beliau mengajari musik sejak tahun 2020. menurut dia mengajari musik sangat mudah. Beliau sangat baik dan sabar. Ayo kita lihat hasilnya akurasi bersama ya. Dan beliau mengajari musik dengan baik dan lama. Kita bisa membuktikan bahwa musik bisa membuat hati yang gembira. Sudah? Oke. Kelompok 3 silakan berkomentar. Kelompok 3. Bagus, menarik banget. Apa yang menarik banget? Betul. Oke, selanjutnya kelompok 1 mau berkomentar juga. Sangat jelas. Ya, Sangat jelas kan? Ya, terus Fokus. Oke, silakan duduk kita beri tepuk tangan dulu. 2000 orang. Untuk kelompok 2 1.500 orang. Kelompok 3 kelompok 4 Bapak, walaupun hanya 10 orang tapi tetap semangat. Oke, berarti yang nah, guru punya reward untuk kelompok 1. Oke, terus kemudian di bagian identifikasi itu isinya tentang apa saja? Mendeskripsikan tentang objek ya. Nah, kita ceritakan semuanya di dalamnya, bagaimana itu Bu Ita, kemudian mengapa beliau itu suka musik, apa yang beliau suka
perasaanmu setelah mempresentasikan hasil kelompokmu? Kita menjadi tahu tentang mesin narasumber. Nilai apa yang sudah kamu pelajari dari kerja kelompok hari ini? Belajar musik dengan kita. Selanjutnya. Kelompok 1 silakan. Apa kesulitan yang kamu alami? Bagaimana kamu mengatasinya? Merangkum semua informasi yang didapat. Kami menyelesaikan dengan berdiskusi. Nilai apa yang sudah kamu pelajari dari kelompok hari ini merubah hasil wawancara ke teks deskripsi? Pertanyaan terakhir, bagaimana perasaanmu setelah mempresentasikan hasil kelompokmu? Sangat senang sekali. Oke, kita beri tepuk tangan. Hari ini kalian sudah mempelajari bagaimana cara mengubah hasil wawancara menjadi teks deskripsi melalui beberapa tahapan tadi. Tahapan yang pertama tadi sebelum ke deskripsi apa? Harus mengumpulkan informasi atau pertanyaan-pertanyaan secara utuh. Kemudian setelah mendapatkan informasi, selanjutnya apa? Mengelola informasi yang seperti tadi ada 3 ya. Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Setelah itu baru kita mengubahnya ke teks deskripsi. Baik, nah di situ melalui kegiatan wawancara dan menulis teks deskripsi kalian sudah menjadi penanda yang baik, pendengar yang aktif dan penulis yang berempati. Jujur diri? Jujur. Oke. Baik, sebelum kita tutup kita senam lagi sedikit ya. Berdiri lagi. Silakan berdiri lagi. Dokter lagi. Yang bersemangat, yang berdiri.